Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, kenalin nih. Yang pertama ada Kak Hanifatul Maula dengan NIM 40014211078 dan yang kedua ada Kak Maisi Widyastuti dengan NIM 40014211067. Kami dari Prodi Pendidikan IPA dengan mata kuliah Matematika IPA UNES. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi logika matematika dengan contoh soal beserta penyelesaiannya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Materi logika matematika yang pertama adalah tentang proposisi elementer. Proposisi atau pernyataan merupakan salah satu bagian dari logika matematika yang menjadi dasar pada matematika. Untuk mengetahui definisi proposisi, mari kita simak penjelasan pada contoh di bawah ini. Perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, cendrawasih adalah salah satu jenis burung di Indonesia. Yang kedua, semoga cepat sembuh. Yang ketiga, Relio mempunyai nomor atom 2. Yang keempat, mudah-mudahan lulus ujian. Yang kelima, F sama dengan M kali A. Yang keenam, jenis-jenis kucing di dunia. Yang ketujuh, 7 plus 4 kurang dari 8. Yang kedelapan, selesaikan soal di bawah. Yang kesembilan, berapa nomor massa oksigen. Dan yang ke-10, X-5 kurang dari 8. Dapat kita lihat pada contoh di atas, ada beberapa kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Beberapa kalimat itu adalah kalimat nomor 1, 3, 5, dan 7. Nilai kebenaran dari pernyataan 1, 3, 5, dan 7 berturut-turut adalah benar, dan salah. Kalimat-kalimat tersebut dapat disebut sebagai sebuah pernyataan karena memiliki nilai kebenaran. Untuk kalimat nomor 2, 3, 6, 8, 9, dan 10 merupakan kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi, kalimat-kalimat tersebut tidak dapat disebut sebagai pernyataan. Selanjutnya, tentang proposisi komposit. Kita misalkan P dan Q adalah proposisi elementer, maka proporsi berikut adalah proposisi komposit. Kita lihat pada tabel. Pada baris pertama, jika kita melihat lambang seperti huruf V terbalik di antara P dan Q, maka membacanya adalah P dan Q. Lambang ini disebut dengan konjungsi. Yang kedua, jika kita melihat lambang seperti huruf V di antara P dan Q, maka kita membacanya adalah P atau Q. Lambang ini disebut dengan disjungsi. Yang ketiga, jika kita melihat lambang seperti panah ke arah kanan atau ke arah Q di antara P dan Q, maka kita membacanya adalah jika P maka Q. Lambang ini disebut dengan implikasi. Yang keempat, jika kita melihat lambang seperti panah ke arah kanan dan kiri atau ke arah Q dan P di antara P dan Q, maka kita membacanya adalah P jika dan hanya jika Q. Lambang ini disebut dengan biimplikasi. Dan yang terakhir, jika kita melihat lambang pada baris kelima pada tabel, membacanya adalah ingkaran P. Lambang ini disebut dengan negasi. Berikut adalah nilai kebenaran dari setiap proposisi komposit. Yang pertama adalah nilai kebenaran dari P adalah TTFF. Kemudian nilai kebenaran dari Q adalah TFTF. Selanjutnya nilai kebenaran dari P dan Q adalah TFFF. Kemudian nilai kebenaran dari P atau Q adalah TTTF. Selanjutnya nilai kebenaran jika P maka Q adalah TFTT. Kemudian nilai kebenaran dari P jika dan hanya jika Q adalah TFFT. Dan yang terakhir nilai kebenaran dari ingkaran P adalah FFTT. Kita ketahui bahwa T adalah true atau benar dan F merupakan fak atau salah. Selanjutnya tentang tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Kita langsung pada definisi tautologi. Tautologi adalah proposisi komposit yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya. Selanjutnya, kontradiksi adalah proposisi komposit yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya. Kemudian, kontingensi. Kontingensi adalah proposisi komposit yang bukan tautologi. Selanjutnya, tentang implikasi logis. Perhatikan implikasi berikut.
A. Jika P maka P dan Q. B. Jika P dan Q maka P. C. Jika P maka P atau Q. Berdasarkan hasil pengecekan nilai kebenaran, proposisi A merupakan kontingensi. Proposisi B merupakan tautologi. Proposisi C diselidiki sebagai berikut. Pertama, kita membuat tabel kebenaran. Yang pertama, nilai kebenaran dari P adalah TTFF yang bernilai 1. Kemudian nilai kebenaran dari lambang jika maka adalah TTTT yang bernilai 3. Kemudian nilai kebenaran dari P adalah TTFF yang bernilai 1. Selanjutnya nilai kebenaran dari lambang atau adalah TTTF yang bernilai 2. Kemudian nilai kebenaran dari Q adalah TFTF yang bernilai 1. Berdasarkan dari tabel nilai kebenaran, proposisi jika P maka P atau Q merupakan tautologi. Proposisi B dan C adalah implikasi yang merupakan tautologi dan implikasi tersebut disebut dengan implikasi logis. Sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Jika P dan Q maka P. Jika P maka P atau Q. Selanjutnya tentang ekivalensi. Untuk mengetahui konsep ekivalensi, kita dapat menyimak pada contoh di bawah ini. Perhatikan proposisi komposit jika P maka Q dan lingkaran P atau Q. Kita selidiki apakah kedua proposisi tersebut bernilai sama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel kebenaran proposisi komposit jika P maka Q dan lingkaran P atau Q. Kita peroleh nilai kebenaran dari P adalah TTFF. Nilai kebenaran dari Q adalah TFTF. Nilai kebenaran dari lingkaran P adalah FFTT. Nilai kebenaran dari jika P maka Q adalah TFTT. Dan nilai kebenaran dari lingkaran P atau Q adalah TFTT. Berdasarkan dari hasil tabel kebenaran di atas, diperoleh proposisi komposit jika P maka Q dan lingkaran P atau Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Dengan kata lain, proposisi komposit jika P maka Q ekivalen dengan lingkaran P atau Q. Atau dapat ditulis jika P maka Q lingkaran P atau Q. Selanjutnya, tentang argumentasi. Perhatikan sekumpulan proposisi pada contoh berikut. A. Jika seseorang adalah orang Indonesia, maka dia belum pernah ke bulan. B. Habibie orang Indonesia. C. Habibie belum pernah ke bulan. Pada sekumpulan proposisi pada contoh di atas, proposisi C ditegaskan dari proposisi A dan B. Oleh karena itu, sekumpulan proposisi pada contoh di atas disebut argumen. Selanjutnya, proposisi C disebut konklusi dari argumen dan proposisi A dan B disebut premis dari argumen. Argumen tersebut dapat dinyatakan dengan bentuk spesifik sebagai berikut. Jika P maka Q, P jadi Q. Dengan jika P maka Q dan P merupakan premis dan jadi Q merupakan konklusi. Selanjutnya, kita dapat lihat ini adalah beberapa cara aturan penyimpulan dari materi logika matematika. Yang pertama, aturan penyimpulan modus ponens atau MP. Yang kedua, aturan penyimpulan modus tollens atau MT. Yang ketiga, aturan penyimpulan silogisme atau SIL. Yang keempat, aturan penyimpulan destruktif silogisme atau DS. Yang kelima, aturan penyimpulan konstruktif dilema atau KD. Yang keenam, aturan penyimpulan destruktif dilema atau DD. Yang ketujuh, simplikasi atau SIM. Yang kedelapan, aturan penyimpulan adisi atau AD. Dan yang kesembilan adalah aturan penyimpulan konjungsi atau CONJ. Oke, sekarang kita sudah memasuki soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, perhatikan argumen di bawah ini. Jika air laut surut setelah gempa bumi di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa bumi di laut, karena itu tsunami datang. Buktikan argumen tersebut sah atau tidak. Di sini penyelesaiannya, misalkan P sama dengan air laut surut setelah gempa di laut, Q sama dengan tsunami, maka dapat disimpulkan P maka Q, lalu di bawahnya P, dibagi dengan titik 3 Q. Dan terbentuklah tabel kebenaran P, Q, dan P maka Q.
Untuk kolom P, baris yang pertama adalah true, yang kedua adalah true, yang ketiga adalah false, yang keempat adalah false. Untuk kolom Q, baris yang pertama adalah T, baris yang kedua adalah false, baris yang ketiga adalah true, baris yang keempat adalah false. Nah, untuk kolom P maka Q adalah baris yang pertama T, baris yang kedua F, baris yang ketiga true, baris yang keempat true. Nah, dari tabel dapat dilihat bahwa P dan P maka Q pada baris 1 ternyata Q juga benar. Jadi, argumen ini merupakan argumen sah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Diketahui P sama dengan kecepatan rata-rata perjalanan dari kota A ke kota B dan kembali lagi ke kota A, di mana kecepatan dari kota A dan kota B adalah 40 km per jam. Kemudian, kembalinya ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Lalu, diketahui juga Q sama dengan 50 km per jam. Nah, pertanyaannya, manakah persyaratan di bawah ini yang benar sesuai pernyataan di atas? Pilihan jawaban A, jika P lebih besar dari Q. Pilihan jawaban B, jika Q lebih besar dari P. Pilihan jawaban C, jika P sama dengan Q. Dan pilihan jawaban D, jika informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, dari soal ini, kita bisa menyelesaikannya dengan cara ingat. Dalam hal ini, kita harus paham konsep dasar penghitungan jarak, waktu, dan kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu, sedangkan waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. P adalah kecepatan rata-rata perjalanan dari A ke B, lalu kembali lagi ke A, yang artinya jarak perjalanan tersebut 120 km dikali 2, sama dengan 240 km. Sedangkan waktu yang digunakan dalam perjalanan tersebut adalah waktu dari A ke B ditambah dengan waktu dari B ke A. Jadi, waktu dari A ke B sama dengan 120 per 40 yang menghasilkan 3 jam. Lalu waktu dari B ke A sama dengan 120 dibagi 60, yaitu 2 jam. Maka, perjalanan keseluruhannya membutuhkan waktu 5 jam. Jadi, kecepatan rata-rata dari A ke B lalu ke A adalah 240 dibagi 5, yaitu sama dengan 30. 240 dibagi 5 sama dengan 48. Sedangkan Q sama dengan 50 km per jam. Jadi, persyaratan yang benar adalah P kurang dari Q, yang artinya jika Q lebih besar dari P. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut ke soal yang nomor 3. Semua tanaman memiliki buah. Sebagian tanaman berbunga merah. Simpulan yang tepat adalah option A, semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Option B, semua tanaman yang memiliki buah berbunga merah. Option C, semua tanaman yang tidak memiliki buah berbunga bukan merah. Option D, sebagian tanaman yang tidak memiliki buah berbunga merah. Option E, sebagian tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikannya dengan memperhatikan kedua premis pada soal. Yang pertama, semua tanaman memiliki buah. Yang kedua, sebagian tanaman berbunga merah. Nah, pernyataan di atas bisa kita sajikan dalam bentuk diagram. Nah, itu dia diagramnya. Yaitu diagram pertama, tanaman yang berbuah. Nah, di dalam diagram tersebut ada lagi diagram lain, yaitu berbunga merah. Maka, jelaslah bisa kita simpulkan ada sebagian tanaman yang sudah pasti memiliki buah berbunga bukan merah. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah E. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami ya mengenai materi logika matematika dan soal beserta penyelesaiannya. Kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.